Dibanding BMW X1 yang beda total dengan seri 1, atau Audi Q3 yang juga beda dengan A3, Mercedes GLA jauh lebih mirip dibanding hatchback yang menjadi basisnya. Miripnya sama A-Class, Mercy sih bilang GLA ini termasuk SUV. Kalau menurut kita lebih mirip hatchback, ya nggak? Tapi bedanya ground clearance-nya lebih tinggi. Kalau di varian sport ini 205 mm. Wheelbase-nya juga sama. Kalau dibilang, GLA kayak A-Class dikasih steroid. Skid plastik hitam ada di bagian bawah seluruh bodi untuk sedikit tough look. Tapi, kesan mewah juga ada dengan list silver di depan, samping, dan belakang. Kas SUV Mercy kayak chrome di pintu bagasi juga ada. Pelek 19 inci ini, bumper belakang, depan, dan side skirt AMG eksklusif untuk varian GLA 200 Sports. Karena basisnya dari A-Class, ruang di belakang nggak begitu besar. Legroomnya lumayan, tapi headroomnya sedikit nambah dibanding A atau GLA. Sayangnya, sudut sandarannya terlalu tegak, sama headrest ini nggak bisa diatur. Kecuali yang di tengah, yang kalau ditinggiin malah ngurangin visibilitas dari depan. Headrest di depan juga terintegrasi sama kayak di belakang. Untung posisi duduknya ergonomis. Nah, terus bahan Alcantara di tengah ini itu terasa lembut banget. Nah, pengaturan jok hampir semua ada di pintu, kecuali buat lumbar yang ada di bawah sini. Terus body kit dari AMG juga ngasih setir yang bagian bawahnya flat, jadi lebih sporty, sama bisa diatur tilt dan teleskopiknya. Nah, yang terakhir, armrest di tengah ini adjustable, bisa dimaju mundurin, jadi posisi tangan lebih nyaman, bisa ditaruh di depan atau belakang. Sayang, detail bahan GLA tidak sebaik C-Class. Cukup jauh bahkan, soft touch hanya ada di bagian atas dashboard dan door trim, sedangkan sisanya plastik. Ruang bagasi sebenarnya cukup besar untuk hatchback, tapi untuk SUV, saat jok dibuka aja luasnya lebih 40% dibanding A-Class, namun tetap kalah dari Q3 dan X1 saat jok tengah dilipat rata. Sedangkan tempat penyimpanan di kabin hampir semuanya dilapisi ban karet atau suede. Kalau dibandingkan A-Class, posisi duduk paling rendahnya naik 40 mm. Emang sih lebih tinggi, cuma masih belum dapat feel commandingnya SUV gitu. Masih kayak naik hatchback kecil. Positifnya bandingan jadi jauh lebih lembut, soalnya pakai suspensi yang settingnya lebih lembut. Nah, ini baru lebih masuk akal. Jadi kayak naik A-Class, tapi lebih nyaman. Khusus GLA yang masuk ke Indonesia, pilihan mesinnya cuma ada 1600 cc. Cuma tenang, ada turbocharger, jadi total tenaganya nyampe 156 horsepower sama torsinya 250 Nm. Masalahnya, transmisi 7-speed dual clutch-nya itu dibagi jadi 3 mode. Sport, Eco, sama manual. Kalau Sport, itu nahan gadi gigi sampai di 4000 rpm. Efeknya jelas, ban bakar jadi lebih boros, tapi tarikannya lebih enak. Nah, kalau di Eco, di 1900 rpm udah ganti gigi. Jadi efeknya tiap ganti gigi itu akselerasinya terasa lebih berat. Udah gitu lebih nyebelinnya lagi kalau lagi kondisi hampir stop and go, misalnya kecepatan 1 km per jam atau lagi nanjak curam nih, giginya itu stay di 2, jadi tarikannya berasa lebih berat gitu. Efeknya mobilnya kayak berasa lemot sama berat, dan nggak ada mode normal. Jadi kita entah pilih boros atau pilih tarikan yang berat. Buat SUV kecil yang harganya hampir 700 juta, sebenarnya agak nyebelin sih nggak ada fitur yang auto climate control atau tombol start stop. Tapi ini penekanan sunroof emang gede banget sih, bikin duduk di dalam berasa lega banget. Nah, ini layar di depan juga terlalu kecil, tapi enaknya yang nggak disangka meskipun kecil dan hampir monokrom,
ternyata dia udah ada kamera mundurnya. Terus kamera mundurnya juga ada projection line yang bisa ikut belok kalau setirnya dibelokin. Sayangnya nggak ada parking sensor di unit tes yang ini. Meskipun katanya di brosurnya ada active parking assist atau fitur bisa bikin parkir sendiri. Tapi karena ada parking sensor, otomatis di mobil ini juga nggak ada fitur itu. Sayang banget sih. Paling nggak, bagasi elektrik udah jadi fitur standar. Gitu juga auto headlights, auto wiper, cruise control, jok elektrik driver dan penumpang depan, sampai pengendali jenis rotary untuk head unit kecil tersebut. Kalau melihatnya sebagai sebuah hatchback, GLA jadi pilihan yang sangat masuk akal dibanding A-Class dan hatch premium lainnya. Bandingannya yang lebih empuk namun tetap stabil, ground clearance yang lumayan, dan fitur yang cukup bisa jadi pertimbangan. Namun dibandingkan SUV sesungguhnya, rasanya GLA masih perlu mencari jati dirinya lagi. Untuk review lebih lanjut, tunggu tulisannya di Tabloid Otomotif. Jangan lupa juga untuk subscribe dan saksikan video otomotif TV lainnya. See you next time!